Kita mau membahas satu topik yang cukup menarik mengenai controlling. Menurut Pak Hendra bahwa dari setiap aspek manajerial, yang kadang-kadang sering keliwat adalah proses controlling. Orang bisa membuat target kapan aja, target berapapun, tapi kadang-kadang orang suka lupa untuk mengontrol target tersebut. Bagaimana mengendalikan supaya target tersebut tetap on the track dan tetap tercapai. Karena itu yang paling penting. Kadang-kadang kita kalau tercapai syukur, kalau enggak ya udah tinggal dievaluasi. Padahal sebenarnya enggak cuma begitu ya. Bagaimana kita selalu membuat target itu tetap ada on the track itu sangat penting. Itulah di mana proses controlling itu perlu. Nah, proses ini akan dibahas tuntas oleh Pak Hendra. Bagaimana supaya kita bisa mengendalikan dan kita bisa membuat goal kita tetap on the track. Saya persilahkan Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai bagi kita semua. Saya ingin sharing mengenai goal getting atau bagaimana cara mencapai sasaran. Saya sudah berkali-kali bikin goal setting dan akhirnya gagal. Saya sudah baca kurang lebih sekitar 20-an buku tentang bagaimana sasaran itu bisa dicapai. Nggak ada yang bisa memastikan bahwa sasaran itu tercapai tepat pada waktunya. Itu apa sih sebenarnya yang salah? Apa yang sebenarnya keliru? Akhirnya saya kembali ke satu pemikiran. Yang kurang adalah kontrolnya. Saya kasih judul The Art of Control, Forgotten Science Behind Financial Goals. Tools mengenai kontrol ini tidak hanya berlaku untuk financial, berlaku untuk semua area. Bagaimana cara kita bisa mencapai sasaran? Satu lelucon ya. Bro, I guess I need to go to an eye doctor. Saya harus pergi ke seorang dokter mata. Why bro? Kenapa? Every time I open my wallet, I don't see anything. Tiap kali saya buka dompet saya nggak lihat apa-apa. Just kidding ya, just kidding. Kontemplasinya, apakah Bapak Ibu tahu jalur jalan menuju kesejahteraan itu sebenarnya sangat sederhana, simple. Apakah Bapak dan Ibu tahu hanya 10% orang yang sejahtera dari seluruh populasi dunia? Apakah Bapak Ibu tahu diferensiasi pembeda utama antara orang yang kaya dengan orang yang biasa? Dan kalau misalkan Bapak Ibu tahu perbedaannya, apakah Bapak dan Ibu mau untuk bergabung dengan Entrepreneurs Club? Back to wealth achievement. Jadi bagaimana caranya kita bisa mencapai achievement? Karena bidang saya adalah finansial, maka saya berbicara mengenai wealth. Tapi sebenarnya tools ini bisa digunakan untuk bidang-bidang yang lain. Saya ingin sedikit berbagi buku yang baru selesai saya baca. Sebetulnya Roadmap to Wealth itu very simple, sangat sederhana. Sebetulnya cuma ada 5 langkah bagaimana caranya kita bisa masuk ke dunia wealth, dunia yang penuh dengan kesejahteraan. Apa sih pentingnya kesejahteraan bagi kita? Apa sih pentingnya keberlimpahan finansial bagi diri kita? Buat saya, alasan spiritual yang paling pertama adalah bisa lebih banyak memberi. Alasan yang kedua, itu adalah bahwa kita bisa mempergunakan waktu kita sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak perlu bekerja, meluangkan waktu kita untuk mencari uang. Uangnya sudah ada, dan kita bisa menggunakan waktu kita itu untuk apa yang kita ingin lakukan pada waktu kita melakukan. Orang sering berkata, time is money. Kebalikannya juga berlaku. Money is time. Pertanyaannya sekarang, sayang pada keluarga atau sayang sama pekerjaan? Kalau benar sayang sama keluarga, kenapa sekarang meninggalkan keluarga kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 60 jam seminggu untuk pekerjaan? Berapa banyak waktu yang dilimpahkan untuk keluarga, yang diberikan untuk keluarga? Jadi buat saya, itu alasan penting kenapa kita harus mencapai kesejahteraan finansial. Alasan yang ketiga, itu adalah bahwa kita bisa membeli advice dari orang-orang yang terbaik, dari pakar-pakar yang terbaik. Satu contoh sekarang mungkin, kalau misalkan kita mau naik pesawat, apakah kita mau naik pesawat dengan pilot yang baru mulai belajar terbang, atau kita mau naik pesawat dengan pilot yang sudah 20-30 tahun mahir? Kalau misalkan kita mau ke dokter, apakah kita mau ke dokter yang baru lulus, dibayar sangat murah, atau kita mau ke dokter yang spesialis? Dan dokter spesialis itu dibayarnya nggak murah, itu pakai uang. Jadi ada 3 alasan, 3 reason, kenapa kita harus mencapai kebebasan finansial. Yang pertama tadi adalah bahwa kita bisa lebih banyak memberi. Alasan yang kedua itu adalah bahwa uang adalah waktu. Alasan yang ketiga adalah kita bisa membeli advice dari orang-orang yang terbaik, orang-orang yang paling pakar di bidang. Nah, Dave Ramsey berkata bahwa roadmap to wealth itu sebetulnya sederhana. Langkah pertama itu adalah living in a budget. Jadi kita berusaha untuk hidup di dalam budget kita. Langkah yang kedua itu adalah get out of debt fast. Jadi kita harus keluar dari hutang secepatnya. Yang ketiga itu kita harus set up emergency account 3-6 bulan dari penghasilan kita. Selanjutnya menginvestasikan 10-15% dari pendapatan kita untuk menghasilkan uang tambah. Dan yang terakhir kita harus menduplikasi. Jadi sebenarnya roadmap to wealth itu sebetulnya sederhana. Living in a budget. Kita hidup dalam anggaran. Sehingga kita bisa menabung, kita bisa bayar hutang. Nah, caranya satu-satunya adalah kita spend less, belanja lebih sedikit daripada apa yang kita hasilkan.
Get out of debt fast. Jadi kita harus keluar dari hutang itu secepat. Kita harus daftar hutang-hutang kita. Kita sort dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Mulailah kita bayar hutang kita dari mulai yang paling kecil terlebih dahulu. Hutang-hutang yang lain kita bayar minimum. Setelah hutang yang paling lebih kecil itu selesai, kita pindah lagi ke hutang yang nomor 2 terkecil. Begitu seterusnya sampai kita bebas hutang. Kita harus melakukan saving. Nabung. Warren Buffett mengatakan, jangan menabung dari apa yang tersisa setelah belanja. Tetapi belanjalah apa yang tersisa setelah kita menabung. Langkah yang berikutnya adalah kita menginvestasikan 10 sampai dengan 15% dari income kita. Dan dari sinilah kita mulai terjadi power of multiplication. Bagaimana kita bisa menjadi free. Saya ambil contoh, barangkali kita nggak punya skill, kita nggak punya product knowledge, kita nggak punya creativity, kita nggak punya kemampuan untuk launch sebuah produk baru. Nggak punya kemampuan marketing. Saya asumsikan kita nggak punya kemampuan product design, kita nggak punya kemampuan marketing. Yang paling gampang apa? Beli franchise. Anda bisa menabung 1,5 juta sebulan. Dalam 1,5 tahun, 23 juta itu kekumpul, Bapak dan Ibu sekalian bisa beli 1 franchise Sabana. Mungkin bisa jadi lebih cepat jika Bapak dan Ibu menggunakan THR. Di dalam prosesnya, karena Bapak dan Ibu biasa untuk standar hidup ada di bawah penghasilan, maka semua net income dari Sabana tadi itu akan direinvestasikan. Dan Bapak Ibu berencana untuk berhenti berinvestasi dalam 3 tahun. Nah, financial plan-nya sekarang pendapatan dari Sabana sudah standar, kurang lebih sekitar Rp600.000 per hari. Material cost-nya itu kira-kira Rp300.000 per hari. Gaji, harus menggaji orang, itu kurang lebih sekitar Rp100.000 per hari. Kemudian juga sewa lokasi, kurang lebih sekitar Rp50.000 per hari. Kurang lebih kita akan mendapatkan net income atau pendapatan bersih Rp150.000 per hari. Apa sih artinya Rp150.000 per hari? Beli bensin aja sekarang Rp100.000. Apa artinya Rp100.000? Kalau satu outlet, Rp150.000. Per bulan, kalikan 30, anggap 30, maka yang akan terjadi, kita akan bisa punya saving Rp4,5 juta per bulan. Loh, kalau Rp4,5 juta, satu outlet itu 23 juta, maka kurang lebih 6 bulan kita bisa beli outlet yang kedua. Nah, kita multiplikasikan. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Kalau misalkan kita multiplikasikan dengan rencana yang seperti itu, action plan yang seperti itu, hanya dalam 3 tahun, Bapak dan Ibu sekalian akan punya 32 outlet dan penghasilan kurang lebih sekitar Rp5 juta per hari. Dan setelah itu, free time. Nggak perlu kerja lagi untuk orang lain. Jadi secara matematik, kebebasan finansial itu bisa dicapai hanya dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, sesederhana itu menuju ke kesejahteraan, sederhana. Kenapa sekarang banyak orang gagal mencapai kesejahteraan? Nah, baru-baru ini saya meneliti ulang buku saya mengenai manajemen produksi. Saya tulis tahun 1996, yang mau saya tulis ulang karena itu untuk kepentingan UMKM. Buku yang saya tulis manajemen produksi itu sebetulnya adalah manajemen produksi untuk perusahaan besar, bukan untuk perusahaan kecil UMKM. Jadi saya baca lagi, yang beda tentunya dengan manajemen produksi di perusahaan-perusahaan besar. Nah, saya terhenyak dengan satu kata yang sebetulnya itu sudah berulang-ulang saya lihat, itu adalah pengendalian. Jadi, pada saat saya fokus pada buku-buku tentang kesuksesan, terutama saya sudah menerjemahkan satu buku mengenai goals dari Brian Tracy. Di situ point of view-nya itu adalah dari dalam keluar. Kalau kita mau sukses, berarti kita harus merubah dalam kita sendiri, baru kita bisa mencapai kesuksesan. Tetapi pada saat saya membuka-buka lagi buku mengenai manajemen produksi, saya lihat, ada satu faktor yang sampai dengan hari ini dilupakan orang, sehingga sasaran mereka itu tidak tercapai, yaitu apa? How to control, bagaimana cara mengendalikan. Jadi saya mulai berpikir pendekatannya mungkin dari outside in, dari luar masuk ke dalam. Nah, The Science of Control itu kita mulai pada tahun 1950, setelah Perang Dunia Kedua, para ilmuwan mengenai manajemen itu mulai berpikir mengenai pendekatan sistem. Pada dasarnya, pendekatan sistem itu terdiri atas 3. Kita harus mengidentifikasikan masukannya, input, kita harus mengidentifikasikan prosesnya, baru dan kemudian kita mengidentifikasikan output. Kalau misalkan pendekatan sistem itu saya transformasi, berarti inputnya itu adalah goals, sasaran, kita harus buat action plan, nanti kita akan mendapatkan hasil. Itu adalah siklus dari goal getting, berdasarkan pendekatan sistem. Apakah demikian? Sederhananya, tidak. Teori sistem mengatakan bahwa sekali kita menetapkan satu goals, itu pasti ada noise,
ada gangguan dari lingkungan. Dan noise itu akan mengakibatkan distraksi, akan mengakibatkan kita hilang fokus, yang mengakibatkan pada akhirnya kita akan gagal. Ini terutama berlaku kalau misalkan kita punya sasaran yang worldwide, kita punya sasaran yang bermakna, kita punya sasaran yang tinggi, kita punya sasaran yang melebihi sedikit daripada kemampuan kita. Kalau misalkan kita punya sasaran yang biasa-biasa saja, yang standar, itu biasanya tidak akan ada noise. Tapi kalau misalkan sampai terjadi, kita sedang mengejar sasaran dan tidak ada noise, itu artinya apa? Sebetulnya kita mampu untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi. Itu kata teori sistem. Jadi sekali kita sudah menetapkan sasaran, kita sudah menetapkan action plan, dari lingkungan pasti ada noise, pasti ada gangguan yang menyebabkan distraksi. Dan distraksi inilah yang menyebabkan kegagalan. Sehingga para ilmuwan manajemen pada tahun 1950 itu mulai memasukkan sistem kendali, konsep dasarnya. Jadi ada goals, ada sasaran, ada action plan, kemudian ada hasil, nanti akan timbul noise, akan timbul gangguan dari lingkungan. Nah, gangguan ini harus diatasi dengan cara kita memodify action plan kita atau sasaran kita, ya, atau input kita. Ya, jadi kita harus fleksibel menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Itulah inti dari sistem kendali. Nah, ini adalah kontrol dalam bahasa Inggris, terjemahkan menjadi kendali. Nah, seringkali ini rancu dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ada bahasa kontrol yang berasal dari bahasa Belanda. Artinya mengawasi. Tapi kontrol dalam bahasa Inggris itu artinya mengendalikan. Jadi bukan cuma hanya sekedar mengawasi, tapi juga take action. Kalau misalkan resultnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang paling pertama. Nah, saya ingin minta waktu Bapak dan Ibu sebentar untuk lihat aplikasi dari pengendalian dalam bahasa Inggris tadi. Bagian yang paling nggak enak, karena ini masalahnya adalah mengenai teoretis ya. Jadi definisi kontrol itu adalah proses yang didesain dari awal, yang membantu orang untuk mencapai sasaran. Jadi sistem kontrol ini bekerja untuk mengukur hasil, memonitor proses, dan memodifikasi proses. Untuk apa? Untuk mencegah kegagalan, untuk mencegah fraud, penyimpangan, dan untuk memaksimasi hasil. Kita akan lihat beberapa elemen-elemen kontrol. Yang paling pertama elemen dari kontrol itu adalah sasaran. Dalam contoh Mercedes-Benz tadi, sasarannya adalah stabilitas kendaraan. Kemudian tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya adalah getaran, vibrasi. Getarannya sangat minim, hampir tidak ada, asal berlari di bawah 123 km per jam. Itu kontrol elemen yang pertama. Jadi kita harus punya sasaran, kemudian juga kita harus punya milestone. Kemudian yang kedua, elemen dari kontrol atau elemen dari pengendalian itu adalah kemampuan sistem. Seperti tadi dijelaskan, adalah bahwa kecepatan maksimum di mana kita bisa merasakan keadaan tanpa getaran itu adalah 123 km per jam. Lewat dari itu, maka yang akan terjadi adalah kita pasti akan merasakan getaran. Yang ketiga itu adalah sistem pemantauan. Jadi harus ada sebuah sistem pemantauan di mana kita bisa mengukur hasil. Nah, dalam contoh Mercedes-Benz itu tadi ada kamera yang mengukur ketinggian jalan di depan sedemikian rupa sehingga dia bisa tahu berapa kira-kira yang nanti kedalaman jalannya. Kemudian yang keempat itu adalah action plan yang fleksibel. Dalam arti kata apa? Kalau misalkan sekarang kondisi berubah, terjadi noise dari lingkungan, maka kita harus bisa menyesuaikan diri action plan. Nah, dalam contoh Mercedes-Benz itu tadi, revisi action plan itu ada di sistem suspensinya, shock breaker-nya sedemikian rupa sehingga kalau misalkan ketinggian jalan itu berubah sampai dengan sekitar 12 cm, itu masih nggak akan menimbulkan getaran. Nah, itu adalah
elemen-elemen dari kontrol. Dalam berbagai macam keadaan pun, kita harus punya sebuah art, sebuah seni, bagaimana caranya kita mengendalikan. The roadmap to wealth. Yang paling pertama itu adalah living under a budget. Kita bisa hidup di bawah budget yang sudah kita tetapkan. Pasti ada noise. Pertanyaannya, sudahkah kita siap menghadapi noise untuk hidup di bawah budget? Seandainya sekarang terjadi ini, ada noise, kita harus mengubah apa? Action plan-nya harus berubah atau inputnya yang harus kita ubah sedemikian rupa sehingga hasilnya kita tetap hidup di bawah budget. Tahap yang kedua itu adalah pay all of your debt. Bayar semua hutang-hutang Anda. Jadi Anda sudah tidak punya hutang. Pertanyaannya, sesederhana itu kan? Pada saat kita mau melakukan pembayaran hutang, akan ada lagi noise dari lingkungan. Nah, pada saat saya mau melunasi hutang-hutang saya, akan ada noise lagi dari lingkungan. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan dengan adanya noise tersebut? Tahap yang ketiga, itu adalah kita mulai menabung. Pada saat kita mau mulai menabung, akan ada noise lagi. Ya, gangguan dari lingkungan. Ya, entah inilah, entah itulah, yang akan menggoda kita agar supaya sasaran tabungan kita itu tidak tercapai. Pada saat yang keempat sekarang, kita sudah bisa menabung. Kita mulai berinvestasi. Akan ada noise lagi. Bahkan pada saat kita sudah mau beli cabana tadi, hitungan saya tadi, Rp150.000 per hari profit net. Kali 30 berapa? 4,5 juta rupiah per bulan. Kali dengan 6 bulan, itu sudah bisa beli outlet baru. Kita sudah bisa mendirikan outlet sabana baru. Akan ada noise? Ada. Hitungannya tadi, 30 hari. Nggak berhenti. Gimana sekarang kalau misalkan karyawan kita sakit? Gimana kalau misalkan karyawan kita tiba-tiba ada keperluan? Tutup outlet kita. Gimana kalau misalkan tiba-tiba hujan besar di depan rumah saya dan banjir? Action plan apa yang harus kita lakukan sedemikian rupa sehingga target keuangan kita tetap tercapai? Pada saat menduplikasi lagi, akan ada noise lagi. Jadi setiap tahap untuk mencapai wealth, untuk mencapai kesejahteraan, itu sudah pasti akan ada noise. Dan noise itu menimbulkan distraksi. Distraksi itu akan menimbulkan failure, kegagalan. Ya, kemudian kita akan bilang, so what gitu loh jadi wealth, udahlah saya hidup mengalir day by day aja lah. Kalau ke Starbucks saya lihat ada termos bagus, saya beli. Di sini kita sudah harus mulai bermain-main lagi. The art of budgeting. Kalau sainsnya tadi strict, tapi kita berbicara mengenai kakek ibu. The art of budgeting itu terletak pada how we spend, ya, bukan how we save. Bedanya antara pendekatan Barat dengan pendekatan Jepang. Jadi di Kakeibo itu menekankan pada bagaimana caranya kita berbelanja untuk memaksimasi hasil. Nah, yang terakhir adalah orang yang terkaya di dunia, Warren Buffett. Dia punya lifestyle yang frugal. Frugal itu hemat, tapi bukannya mengencangkan ikat pinggang. Nomor satu, dari sejak tahun 1958 dia tinggal di rumah yang sama. Kalau kita lihat selebriti yang ada saat ini, terutama yang baru muncul kasusnya itu adalah Mike Tyson, yang terpaksa harus menjual rumahnya karena kebangkrutan, harga 13 juta US dollar karena dia mengalami kebangkrutan. Tapi Warren Buffett itu hidup di rumah yang sama sejak tahun 1958. Warren Buffett nggak pernah ngeredit, nggak pernah ngambil pinjam. Warren Buffett selalu beli sarapan yang murah. Di satu tempat dia beli situ lagi, beli situ lagi, beli situ lagi, beli situ lagi, berulang kali. Warren Buffett tidak pernah tergoda dengan merek. Warren Buffett tidak pernah berinvestasi dengan uang pinjaman. Warren Buffett itu selalu beli mobil bekas. Warren Buffett itu selalu kreatif, mencari cara untuk menabung. Warren Buffett melakukan apa yang dia sukai. Warren Buffett selalu bayar cash, nggak pernah kartu kredit. Dan sampai dengan hari ini, Warren Buffett itu selalu belanja pakai kupon diskon. Kalau misalkan kita lihat frugal lifestyle, ya, saya tetap pakai jeans. Tapi mungkin saya turun. Waktu saya masih mahasiswa, saya pakai Levi's. Kenapa? Karena saya sendirian, uang saku saya banyak, saya beli Levi's. Tapi sekarang mungkin saya harus berpikir ulang kalau saya mau beli Levi's asli. Ya, jadi saya turun, sampai dengan terakhir saya pakai Levi's. Nah, sebagai penutup, jadi Bapak dan Ibu sekalian, just kidding ya, itu iklan Mercedes-Benz yang menggambarkan bahwa kita gerakkan apapun juga badannya, kepala ayam itu tetap sama. Kepala ayam itu ketinggiannya tetap sama. Badannya kita putar, kita naikkan, kita turunkan, itu kepala ayam tetap sama. Demikian juga proses pencapaian sasaran. Apapun juga noise yang kita alami dari lingkungan, apapun juga noise yang terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga agar goals kita itu tetap stabil, tetap on track untuk bisa mencapai sasaran.
Nah, itu adalah konsep dasar dari pengendalian. Yang paling pertama itu adalah bahwa semua noise dari lingkungan itu akan mengakibatkan distraction. Distraction akan mengakibatkan failure. Kalau kalau kita tidak melakukan tindakan koreksi, yaitu mengubah action plan kita atau mengubah sumber daya yang kita masukkan untuk action plan tersebut. Saya kembalikan kepada Bu Susan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih banyak Pak Hendra. Kita bisa kasih jempol sama Pak Hendra atau emoticon applause ya. Materi malam ini luar biasa. Terima kasih. Saya percaya kita semua dapat insight dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya persilahkan. Ya, memang pengendalian itu sulit ya Pak. Kalau pengendalian yang dalam organisasi mungkin kita tahu ya cukup clear ya bahwa itu turun dari visi misi dan juga jadi target organisasi terus turun ke target departemen. Nah, kalau pengendalian dalam kehidupan kita sehari-hari nih Pak, terutama tadi kan Bapak ada bahas soal financial freedom tuh Pak. Bagaimana cara kita merubah dari goal setting kita menjadi goal getting kita dalam kehidupan sehari-hari? Adakah langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita Pak? Langkah praktis yang paling pertama, kalau kita turun dari goals ya, kita harus buat yang namanya budget juga. Kita harus buat anggaran. Nah, buat anggaran gampang. Saya punya penghasilan sekian, saya mau nabung sekian, saya mau investasi sekian, saya mau bayar utang sekian. Bikin planning gampang, sederhana, sesederhana itu. Yang kita butuhkan adalah kopi dan kertas dan pensil. Artinya saya mulai berhitung nih sekarang. Saya terima gaji dalam 1 bulan, saya ini. Oke, set. Kita punya action plan. Saya berencana dalam penghasilan saya yang bulan ini, katakanlah saya punya penghasilan 12 juta, saya punya anggaran untuk rokok 15.000 sehari kali 30, 450.000 rupiah. Saya punya anggaran untuk nabung, saya punya anggaran untuk makan enak, saya punya anggaran untuk transportasi, saya punya anggaran untuk nyicil utang, dan sebagainya. Set pertama dulu, bikin plan. Habis itu, kita harus siap bahwa plan itu akan bergeser. Bahwa rencana kita itu sudah pasti akan bergeser. Dari yang pertama dulu, udah harus setting mental dulu. Bahwa akan ada timbul noise dari lingkungan. Contoh kecil ya, nggak sengaja nih di Samarinda nih, khususan bilang sama saya, Pak katanya di situ enak. Udah nyobain kan Bu? Belum. Oke, kalau katanya enak, saya sudah mulai tergoda nih. Saya lihat budget saya, berapa anggaran makan enak saya. Nah, yang susah dengan sistem saat ini, kita cuma punya satu informasi, yaitu uang rekening kita di bank. Saldo kita di bank berada berapa. Ya. Kita nggak tahu alokasi kita yang sudah terpakai untuk pos-pos yang tadi saya sebutkan, makan enak, untuk rokok, untuk bayar utang, dan sebagainya, itu sisa berapa. Nah, karena kita lihat bahwa di rekening kita itu masih ada sekian, begitu Bu Susan bilang sama saya, Pak, katanya di situ enak. Saya lihat rekening saya, maka saya bilang, hayu ke sana. Masih ada duit nih. Itu kesulitan paling utama bagi kita dalam budget secara pribadi. Kita nggak tahu, karena sumber informasi kita itu cuma satu, saldo uang kita di bank. Kalau zaman dahulu kala, pada saat ibu saya terima gaji ayah saya, itu ada sistem amplop. Jadi langsung setelah terima gaji sama ibu saya itu dibagikan, masukkan ke dalam satu amplop. Amplop ini buat bayar uang sekolah anak, amplop ini buat belanja, amplop ini buat ini, amplop ini buat biaya tak terduga. Ada amplop yang sekarang sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita cuma punya satu sumber informasi. Sumber informasi kita adalah sisa saldo uang kita di bank. Ya, sehingga pada saat Bu Susan tadi ngajak saya, Pak, katanya di situ enak. Keputusan saya cuma lihat, oh rekening saya di bank masih ada sekian. Oke, go on. Yuk Bu Susan, kita jalan ke sana. Ya. Itu saat ini kesulitan yang paling utama dirasakan. Habis itu, akhir bulan saya tracking lagi. Loh kok budget saya meleset semua. Itu yang sering kali terjadi. Nah, jadi pada saat yang paling pertama kita harus punya budget dulu, yang kemudian yang kedua kita harus punya pencatatan. Sehingga kita bisa tracking. Misalkan tadi anggaran rokok saya 20.000 katakan, 600.000 rupiah. Kadang-kadang saya lost control. Pada saat saya bekerja keras, otak saya bekerja keras, saya bisa habis bukan sebungkus tapi 2 bungkus sehari. Artinya saya sudah pakai jatah hari berikut. Action plan ya harusnya saya kurangi jatah rokok saya yang berikutnya. Tapi karena saya nggak punya track,
Yang dulu itu mudah dilakukan karena ibu saya terimanya cash, jadi dia masukkan pakai sistem amplop. Nah, sistem amplop itu memungkinkan pengendalian yang lebih fleksibel. Contohnya, kalau misalkan uang belanja masih ada lebih, terus kemudian saya butuh keperluan untuk sekolah, ibu saya akan mengalokasikan uang belanja pindah ke amplop uang sekolah. Yang nanti di bulan berikut itu dipindah lagi, balikin lagi ke amplop semula. Sistem pengendalian untuk sistem amplop itu agak sulit untuk dilakukan di zaman sekarang. Yang pertama harus punya planningnya dulu, yang kemudian yang kedua itu harus punya pencatatan untuk men-tracking apakah kita masih on track nggak budget kita. Saya kembalikan kepada Bu Susan. Terima kasih Pak Hendra buat triknya ya. Ya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita juga ya. Bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak cuma di organisasi, kita juga harus punya budget buat diri sendiri, buat keluarga kita, dan tentu baik sekali ya jika kita punya pencatatan. Mungkin ini nih yang sering terlewat ya, pencatatan ini. Kadang-kadang kita merasa bahwa pencatatan itu hanya untuk organisasi ya, hanya untuk kantor gitu ya. Tapi padahal pengeluaran atau budget dalam rumah tangga pun kita perlu mencatatnya supaya kita bisa men-track pengeluaran-pengeluaran kita sehingga kita bisa membuat action plan baru ketika target kita tidak tercapai. Karena mungkin ada hal-hal yang kita belanjakan di luar dari budget kita. Nah, Pak Hendra, kadang-kadang ada orang yang berpikir begini nih, saya kan hidup cuma sekali, ngapain saving banyak-banyak? Kan harus saya nikmati. Bagaimana cara menyikapi pemikiran seperti itu? Ketika kita sudah menyiapkan budget, kita punya pencatatan, kita tahu nih, kita tuh selalu ada aja tuh yang gagal, ada aja tuh yang nggak on track. Kenikmatan yang saya mau itu ternyata tidak ada dalam budget saya. Warren Buffett tadi selalu menikmati kehidupannya. He does what he loves. Dia melakukan apa yang dia cintai. Saya doyan makan enak. Buat saya bisa makan enak itu adalah merupakan satu kebahagiaan. Buat saya masakan Padang itu adalah merupakan kebahagiaan. Tapi saya bisa memilih masakan Padang dari mulai yang Melayu sampai ke warung Padang yang skalanya katakan yang sekali makan Rp200.000 sampai yang sekali makan Rp20.000. Saya menikmati hidup nggak? Saya menikmati makan enak nggak? Saya tetap menikmati makan enak. Cuma saya mungkin nggak makan Padang di sederhana. By the way, kita harus tiru orang Padang ya, Bu Susan. Mereka itu pagi sore kerjanya coba siang malam. Embun pagi, coba bayangkan. Udah gitu hidup sederhana, habis itu doa ibu, gimana mereka nggak kaya coba. Pilihan itu menentukan. Jadi Warren Buffett itu melakukan apa yang dia sukai, apa yang dia cintai. Tapi apakah dia terjebak pada merek? Enggak. Handphone, kita bisa mulai dari deretan Samsung, Apple, sampai ke Xiaomi dan lain sebagainya. Xiaomi saya secara fungsional kurang lebih mirip dengan Samsungnya Pak Riko. Malahan kalau dilihat dari punyanya beliau itu, walaupun hardware-nya lebih bagus, tapi Android-nya masih Android 8. Android 8. Sementara punya saya Android-nya Android 12. Walaupun HP saya cuma Xiaomi. Masih bisa tuh pakai Xiaomi. Artinya apa? Saya menikmati tidak tergantung daripada merek. Warren Buffett tidak pernah terikat pada merek. Dia terikat pada fungsi. Jadi kalau misalkan kita mulai berbicara masalah merek, nanti dulu. Bisa jadi kita terjebak dalam lifestyle yang akhirnya kita akan menghindari. Kita akan terpaksa meng-cut. Tapi kalau misalkan kita turun kelas, minum kopi kan nggak harus Starbucks. Pilihan, saya tetap masih bisa menikmati minum kopi. Itulah bedanya antara frugal lifestyle dengan tight money policy. Kalau tight money policy, saya benar-benar saya buang tuh makan enak. Saya masak di rumah. Saya buang itu dari jadwal pengeluaran saya. Saya buang tuh minum kopi. Saya nggak minum kopi. Tapi kalau frugal lifestyle, saya tetap minum kopi, saya tetap makan enak, tapi saya pilih. Dulu waktu saya approach istri saya yang sekarang, itu dia orang kaya, saya bilang sama dia, kalau urusan kafe kamu yang bayar, kalau urusan warung pinggir jalan, saya yang bayar. Tapi saya nggak pernah ngajak dia ke kafe, saya selalu ngajak dia ke warung pinggir jalan. Gitu. Frugal lifestyle itu tidak berarti bahwa kita tight money policy. Frugal lifestyle artinya kita tetap punya kenikmatan, tapi mungkin kita memilih dari sekian banyak itu mana yang fungsinya bisa memenuhi lifestyle saya. Buktinya, walaupun handphonenya Pak Riko lebih bagus daripada saya, hardware-nya, tapi aplikasinya punya saya lebih canggih daripada punyanya Pak Riko. Dia masih Android 9, saya Android 12. Itu mungkin dari saya, Bu Susan. Oke, thank you Pak Hendra. Jadi intinya semua balik lagi ke pilihan kita ya Pak. Kita yang memilih kita mau frugal atau mau tight money policy. Thank you Pak Hendra. Itu pun balik lagi ke pilihan kita, apa yang menjadi goal getting kita ya. Apa yang menjadi target kita. Terima kasih Pak Hendra buat sharingnya pada malam hari ini.
Saya pikir ini sudah jelas sekali ya tadi Pak Hendra menyampaikannya. Dan ada satu komen nih Pak Hendra dari Pak Rudi. Saya juga dulu sangat menikmati kuliah Pak, sehingga lebih dari 8 semester. Wah, Pak Rudi berarti apet nih sama Pak Hendra ya dulu ya. Oke, luar biasa. Materi malam ini sangat jelas dipaparkan oleh Pak Hendra ya. Terima kasih Pak Hendra untuk insight-nya, The Art of Controlling, how to control our life, baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada closing statement Pak Hendra? Hope for the best. Selalu berharap atau berdoa. Hope and pray for the best. Untuk yang terbaik. Prepare for the worst. Bersiap menghadapi yang terburuk. Dan ready for the unthinkable. Jadi kita bersiaga terhadap kejutan. Harus berharap dan berdoa yang terbaik. Bersiap menghadapi yang terburuk. Dan bersiaga terhadap kejutan. Terima kasih atas kesempatan untuk sharing malam hari ini. Closing statement yang luar biasa. Terima kasih Pak Hendra. Baik Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu juga mendapatkan insight yang baik dari Pak Hendra. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya pada malam hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat semua, selamat malam.